Saya berterima kasih juga karena tema yang diberikan kepada saya ini merupakan tema di hati saya. Bukan hanya tema di persiapan khotbah saya, tapi memang ini tema. Hanya saya modifikasi sedikit. Enggak berubah temanya tentang pengampunan dalam keluarga, namun saya menambahkan pengakuan, pengampunan, baru pemulihan. Dan kenapa saya bahas tentang pernikahan? Karena inti keluarga itu pernikahan. Ya, karena pernikahan itu menyangkut suami istri. Jadi model suami istri menjadi model keluarga. Kalau suami istrinya menjadi model bagi saya, di manakah anak-anak belajar pengampunan? Ya pada ayah ibunya. Di manakah anak-anak belajar rendah hati? Ya pada ayah ibunya. Maka saya ingin mengkerucutkan atau memfokuskan kajian ini, pembahasan ini pada pernikahan suami istri. Ya, tentu spektrumnya ke keluarga, spektrumnya ke anak-anak, mertua, menantu, termasuk juga binatang-binatang peliharaan. Oh, saya nggak bercanda. Jangan pelihara binatang kalau kita nggak peduli binatang. Nggak berpikir-binatangan. Ya, itu juga bagi saya ini, kalau orang Manado mungkin nggak terlalu tertarik dengan pemeliharaan Tuhan berkenaan dengan hewan-hewan. Enggak, ini merupakan satu, bagaimana ya? Allah, manusia, binatang. Kamu gitu? Ya, Allah, manusia, tumbuhan. Allah, manusia, dan ciptaan yang lain. Maka jangan putus. Kita adalah Allahnya binatang. Dan Yesus Allahnya kita. Ya, ini perlu lihatlah ini ya. Oke. Baik. Saya memberikan satu penekanan warna kuning di sana, yakni bahaya terberat dan terlama. Itu dalam pernikahan. Efesus pasal 2 ayat 14 dan 6-16. Demikianlah firman Tuhan. Karena dialah damai sejahtera kita. Wah, Yesus itu our peace. Damai kita. Bukan suami kita damaiku. Bukan uang kita damaiku. My God is my peace. Ini penting. Yang telah mempersatukan kedua pihak. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ini konteksnya antara Allah dan manusia, ya. Yesus Kristus mempersatukan antara Allah dan manusia di dalam Kristus. Sebab dengan matinya Yesus Kristus sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya, God and man, God and human being, di dalam satu tubuh Kristus, dengan Allah oleh salib. Salib mempersatukan. Ibu Lydia sudah informasi kepada saya, sudah dibahas yang lalu tentang salib, bagus. Dengan salib melenyapkan segala perseteruan. Karena memang perseteruan apapun tidak mungkin dilenyapkan kalau tanpa salib. Kalau perseteruan antar bangsa, Ukraina, Rusia, antar sesama manusia, perseteruan ini bisa didamaikan kalau ada harga. Ya, ada harga, ada transaksi, ada untung ruginya. Tapi dalam Kristus perseteruan ini hanya dapat diselesaikan oleh salib Kristus. Amin. Ya, 2016 yang lalu kami menulis buku. Next. Judul bukunya Teologi Pernikahan Kristen di Tengah Krisis. Ini kami tulis dalam waktu singkat kami. Kita mau ulang tahun pernikahan yang ke-25, itu tahun 2016. Jadi sudah mulai tua saya. Sudah mulai, belum tua, baru mulai. Ya. Lalu kita mau kasih hadiah apa kepada orang-orang yang kita undang? Kami bergegaslah. Kami tulis buku Teologi Pernikahan Kristen. Karena belum pernah ada, yang saya tahu, belum ada tulisan, ada buku namanya Teologi Pernikahan. Belum ada. Sejauh yang saya tahu, bisa searching di Google. Ya, Theology of Marriage, jika ada. Ya. Baru terbesit untuk menulis, tapi ini teologi di tengah krisis. Ya. Walaupun harmonis di pinggir pantai,
Tapi itu omong kosong banyaknya. Ya, itu hanya ini yang membutakan anak remaja dan pemuda. Cepat menikah, bagus sekali. Gitu. Dan saya memberikan kami 5C, pegangan teologi suami istri mencapai tujuan. Mencapai tujuan. Melewati api yang membakar atau es yang membekukan. Jadi dalam keluarga itu ada api membakar, tapi juga es yang membekukan. Nah, itulah buku kami. Dan sebagian dari buku ini saya sharingkan kepada kita. Ini pesan Ibu Pendeta Lydia, sifatnya semi ceramah, semi seminar. Next. Saya menekankan demi sakit hati yang paling sering dan paling berat, paling lama terjadi pada hubungan suami istri. Ada yang protes? Sakit hati yang paling sering. Apalagi kepala batu. Paling sering. Bukan di kantor. Bukan hubungan pertemanan. Pertemanan bisa mengkhianati kita dan bisa damai lagi. Ya. Menurut saya sakit hati yang lama sekali. Karena baru saya diampuni. Kurang ajar lagi gitu. Baru saya diampuni. Begitu terus. Terus setiap hari. Dan biasanya itu pada tahun-tahun pertama pernikahan. Ya. Kalau sepanjang tahun pernikahan, aneh kali pernikahanmu. Kalau tahun-tahun pertama itu wajar ya. Karena pertemuan dua senyawa, X dan Y. Yang berbeda total. Maka memang perlu menyatu. Saya berkali-kali bilang begini. Ada suami istri. Pak, puji Tuhan kami sudah bersatu minggu lalu. Saya omong kosong. Baru 1 minggu sudah bersatu. Saya bilang, saya dan istri saya, kami baru bersatu setelah 12 tahun menikah. Apalagi background dia dan saya, sayang dia tidak di sini. Ya, background dia dan saya memang berbeda total sejauh timur dari barat. Demikianlah berbedanya kami. Nah, berbeda absolut begini, mau bersatu, perlu waktu. Dan kalau kita tidak mengikis keegoisan, bersatunya nanti 20 tahun. Bahkan maybe sampai meninggal, usianya pernikahannya panjang, sampai 60 tahun, 30 tahun, 50 tahun, panjang. Tapi mungkin tidak pernah bersatu. Allah menyatukan kita secara legal formal dalam blessing Allah, yaitu pernikahan, sudah disatukan. Tapi satu itu proses panjang. Sepanjang hidup, itulah bersatu. Jadi kalau bilang baru menikah 1 bulan, 5 tahun pun belum bersatu. Ya, belum bersatu. Bersatu itu kan harmonis. Kita kan harmonisnya Senin Kamis. Ya, Senin Kamis. Jumat, Sabtu, Selasa, Rabu, Rabu. Lebih banyak. Tidak harmonis. Nah, maka benarlah pernyataan saya bahwa sakit hati yang paling sering, yang paling berat terjadi, tambah lagi, yang paling lama, sering, berat, lama, terjadi dalam hubungan sama istri. Anak muda, masih mau menikah? Masih mau menikah? Harus menikah gitu. Tapi jangan salah konsepsi, jangan salah persepsi. Happy ya, besok kami menikah. Happy ya. Bukan begitu. Kita masuk dalam medan peperangan. Rohani, bukan peperangan jasmani ya. Ya. Ada 2 kecenderungan negatif suami istri. Yang pertama, api yang membakar atau es yang membekukan. Ada 2 kecenderungan. Yang satu meledak-ledak, yang satu malam kudus, sunyi senyap, sepi, diam. Makin dimarah, makin tutup mulut, diam. Dan membelakangi lagi yang api di sana. Dan dia makin membeku. Pertama dia begini. Terus dia mulai begini, dia mulai begini. Nah, ini sudah tanda-tanda kiamat nih. Ya. Dan diajak bicara tidak mau lagi, membeku. Yang satu makin galak, makin membakar. Coba, nyambung enggak? Ya enggak nyambung. Bahaya pernikahan, serangan terhadap pernikahan. Ya, saya mengajak kita memperhatikan. Pernikahan adalah sasaran atau objek serangan iblis yang pertama dan terbesar dalam sejarah manusia. Yang diserang oleh iblis pertama itu pernikahan.
Iblis tidak menyerang Adam when Adam was alone, but setelah Hawa muncul, baru iblis menyerang pernikahan. Perhatikan teks. Adam tidak diserang oleh iblis pada waktu Adam sendirian di taman. But setelah Hawa muncul, setelah Hawa muncul, baru iblis menyerang kedua-duanya. Maka ini indikasi saya mengatakan bahwa serangan pertama, fajar ya, serangan pertama itu iblis kepada manusia, yang pertama itu serangan terhadap pernikahan. Iblis menyerang dengan menggunakan ular yang paling cerdik. Ditulis yang paling cerdik. Ya. Apa artinya? Iblis menggunakan seluruh potensi iblis menyerang pernikahan. Maka yang belum menikah, saya nggak mengatakan tolong urungkan niatnya, bukan begitu. Tapi mari kita persiapkan, dan persiapan kita melawan bukan suami, bukan istri, bukan mertua, tapi melawan si setan, si iblis yang memang paling tidak suka pernikahan. Ya, saya nggak tahu, mungkin iri hati iblis, nggak pernah menikah mungkin dia. Mungkin ya, karena nggak pernah menikah, maka dia nggak suka pernikahan. Sejauh yang saya tahu, iblis nggak punya istri, tapi banyak perempuan. Iblis juga nggak punya suami, tapi banyak laki-laki. Iblis lu, gitu ya. Bukan iblis lu bintang. Nah, pernikahan adalah jantung atau akar atau dasar tatanan sosial gereja, masyarakat dan bangsa. Karena itu, ya pernikahan itu sel kecil yang sangat menentukan dunia ini, kiamat, maksudnya hancur. Ya, suami istri, keluarga, masyarakat, gereja, bangsa, dunia. Dan selnya a couple, pasangan suami istri. Maka itu iblis menyerang jantung dunia ini. Iblis tidak menyerang negara, tapi iblis menyerang suami istri. Ini kita harus aware, harus sadar, harus tahu bahwa kita menjadi sasaran iblis. Entah kita keluarga yang sudah menikah, suami istri yang sudah menikah sekian lama, ataupun yang bakal menikah, harus sadar bahwa serangan iblis, dan not only sekali, tapi berkali-kali dan bertubi-tubi dan terus menerus, 24 hours, ya 24 jam. Itulah sebabnya pernikahan adalah arena peperangan rohani. That's my conclusion. Bukan happy, ya happy, boleh happy boleh, tapi happy itu kata rendah, ya. Pernikahan adalah arena peperangan yang lebih besar, lebih hebat, dan tiada bandingnya. Senjatanya tidak bicara soal senjata fisik, tapi senjata yang tidak dapat dikalahkan oleh Putin. Tidak bisa dikalahkan oleh manusia, yaitu setan yang bekerja di tengah-tengah hubungan suami istri. Yang kedua, karena itu memasuki perjenjang pernikahan berarti kita next memasuki wilayah serangan iblis terbesar. Next. Ya, banyak anak muda saya memberikan memasuki pernikahan, wah mereka sudah kalah dulu gitu loh. Sudah hubungan seksual sebelum nikah, sudah hancur. Saya yakin, ya pasangan muda-mudi sudah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, sudah kalah dulu, sudah dihancurkan oleh iblis. Dan ini kekalahan kalau nggak mengalami pertobatan, akan mengalami kerusakan, kekalahan bertubi-tubi, dan no blessing. Biarpun kita diberkati di gereja, tapi tanpa repentance, tanpa pertobatan, nothing. Dan tidak mungkin, tidak ada guna blessing, berkat dalam pernikahan. Tidak ada guna. Harus bertobatan. Pertobatan mengaku sungguh-sungguh, kami sudah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Saya 2-3 bulan ini sedang mengurus kasus. Tadi malam saya seminar LGBT di gereja di Pluit. Ya. Saya senang karena ternyata dipancarkan langsung ke Tiongkok, dan ada komunitas Tiongkok yang diterjemahkan ke dalam bahasa Tiongkok. Ada sekitar 82 orang. Dan saya senang karena meluasnya firman. Tapi poin saya, dalam beberapa waktu terakhir ini saya bergumul dengan orang-orang yang Tuhan perhadapkan dengan saya. Saya bukan ahli konseling, saya orang sistematik teologi dan misiologi.
Tetapi Tuhan memperhadapkan pada saya sejumlah kasus-kasus, suami istri hamba Tuhan, wah, lebih jahat dari iblis gitu loh. Kasarnya, lebih jahat dari iblis. Ya, dan ada satu mahasiswa teologi yang bermasalah dengan gay, dengan homoseksual. Dia kontak saya 2 hari yang lalu. 2 atau 3 hari yang lalu. Ya, Pak, saya sudah lama kuliah. Masa S1 saya sudah 9 tahun, 10 tahun. Siapa suruh kamu kurang ajar begitu? Kan didisiplinkan, berhenti. Ini masih saya sayang gitu, nggak dipecat dan dibuang ke hutan. Ya, jadi lama dia kuliah. Kamu mau komplain? Ya, komplainlah pada dirimu sendiri yang terbuka dengan iblis. Tapi saya tahu di jeritan seorang gay itu tidak mudah loh. Ya, kita gampang saja berkata LGBT itu salah apa semua. Mereka bergumul, mereka mau normal, tapi mereka tidak mampu normal. Saya bilang salib memungkinkan menjadi normal, walaupun memang bergumul sepanjang tahun, sepanjang hidup. Nah, kemudian saya bertemu menangani kasus suami istri yang memang terlalu, saya bilang setan kalah. Setan kalah ini. Kemarin istrinya menghubungi saya sudah bilang tolong hubungi istri saya, jangan kontak saya, karena saya laki-laki. Tapi Pak saya begini, Pak dia gini. Oke, after this ya, kamu kontak istri saya, jangan kontak saya terus. Karena kita harus laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Tapi sekarang juga serba salah ya, laki-laki dianggap homo, perempuan pelayan, ini serba salah dalam gereja ini. Dulu sih enggak, sekarang mau dengan aman dengan bawa kucing, enggak juga lah. Nah, kemudian dia bergumul sekali, sangat bergumul dengan suaminya. Nah ini keluarga hamba Tuhan loh, MTH dan STH. Saya belak-belakan saja, tidak berbohong saya. Bergumul sekali, dua-dua dipanggil menjadi hamba Tuhan, tapi rusak. Saya tanya, terus terang, saya orang nado, kalian dua sudah pernah hubungan seks sebelum menikah? Sudah, berapa kali? Berkali-kali, setan kalian. Ya pantas rusak. Pantas rusak. Lalu kalian sudah mengaku dosa kepada pendeta yang memberkati kalian? Belum, tidak dosa, rusaklah kalian. Ya ini kita, bagaimana biar diberkati, tapi diberkati dalam dosa nggak diselesaikan. Maka terus menerus hancur. Wah ini tidur dengan perempuan lain. Ya itulah saya bilang ngeri banget. Dan ya kita kadang-kadang, saya nggak anti pesta pernikahan, oke saja boleh. Tapi jangan lupa, hai calon-calon suami istri, saudara masuk dalam medan peperangan. Tidak apa-apa, biar rayakanlah kebaikan Tuhan dengan pesta sambil mengundang orang, oke. Teman-teman saudara terdekat, oke. Tapi jangan lupa, kalau boleh sebelum menikah puasa. Kalau boleh ambil waktu untuk bergumul. Kenapa? Karena mau menikah itu adalah seumur hidup. Kita kerja di rumah sakit kan bisa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Bisa juga PHK dan atau berhenti. Tapi pernikahan itu seumur hidup. Karena itu gumuli serius. Ya, saya mengatakan konseling pranikah enggak cukup. Bagus sih, bagus konseling pranikah. Tapi enggak cukup. Konseling pranikah juga saya amati dari masukan-masukan hanya banyak berkenaan dengan hal-hal yang terbuka, yang umum saja. Yang lalu saya di Surabaya ya, saya diundang khotbah di Surabaya dan saya dijemput oleh seorang pendeta perempuan dan majelis perempuan juga, ketua majelis. Saya baru naik mobil mereka, ibu pendeta bilang nih, Pak Pendeta Stefri, ini ibu majelis ke majelis baru bercerai. Kok bangga gitu loh, baru bercerai, tanpa sedih gitu loh, baru bercerai. Saya nggak tanggapi, saya asing dengan dia. Kan saya kan menyetujui kan enggak juga. Jadi saya diam saja. Next day, selesai pelayanan saya diundang makan di luar di restoran. Kemudian barulah terjadi percakapan. Pak Pendeta, ibu majelis ini karena enggak enak bercerai menjadi majelis. Ya, kemudian dia
sampaikan Pak Stefri, sejak saya menikah, kami menikah 9 tahun. Tapi kami tidak pernah hubungan seksual. Kenapa? Suami saya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, sudah tahu sebelum menikah? Enggak tahu. Ini kesalahan gereja itu loh. Konseling pernikahanmu di mana? Konseling pernikahan termasuk memeriksa kelainan jiwa pasangannya itu. Jangan hanya buka Alkitab, baca Matius dan Yudas. Perlu buka hatinya dan buka hidupnya di mata Allah sehingga keduanya kalau oke. Ya, ini masih konsep pernikahan. Kamu setuju dengan dia yang cacat seperti ini? Kamu setuju dengan dia suka emosi besar-besaran ini? Setuju? Ya, kami sudah yakin. Ya terimalah. Tapi kan kaget kalau nggak dibukakan. Apalagi ini menyangkut fatal physical. Dan 9 tahun, akhirnya 2 itu buat perusahaan sendiri, urusan sendiri. Dan laki-laki kompensasi, banyak aneh-anehnya. Biasa gitu loh, untuk menutupi keanehannya, dia buat aneh yang lain. Ya, dia curi uang perusahaan istrinya, pokoknya aneh-aneh lah. Akhirnya cerai. Kenapa? Karena enggak beres di gereja. Enggak dibereskan sebelum menikah. Harus beres. Nah sebenarnya bukan itu yang saya bahas. Oke, 2. Yang diserang iblis. Apa yang diserang iblis? Adalah pemahaman dan keyakinan teologis pasutri, pasangan suami istri. Enggak menyerang karakter, bukan karakternya. Tidak menyerang ekonominya, tidak menyerang kesehatannya, budayanya, tidak. Iblis menyerang pemahaman si suami dan si istri. Yang diserang. Konsep pernikahannya diserang gitu loh. Serangan iblis pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Inilah serangan iblis kepada Adam dan Hawa. Matamu melek dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan jahat. Ini serangan terhadap keimanan, serangan terhadap pemikiran, serangan terhadap pemahaman iman yang diserang. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Karena itu kalau kita miskin pengenalan akan Allah di gereja, miskin teologi, miskin Alkitab, nggak diserang aja sudah jatuh. Iblis menyerang Hawa yang tidak menerima firman Tuhan dan menyerang Adam yang tidak membagikan firman Tuhan kepada istrinya. Ya, saya pikir ini sudah bukan hal yang baru. Next. Iblis menyerang pemahaman dan keyakinan teologis suami istri dengan cara iblis menentang Allah. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini konsep, ini pemahaman, ini keimanan kita yang dipahami, yang dialami, yang dijalani. Ini konsep, ini pemahaman. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Sekali-kali kamu tidak akan divorce. Sekali-kali. Ya, iblis menantang Allah dengan cara memberikan janji kepada Adam dan Hawa. Yang ayat 5, iblis menjanjikan kepalsuan. Kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi banyak janji kosong dalam pernikahan. Kamu akan bahagia, subur, banyak anak, banyak rezeki. Ini janji kosong semua. Kalau Bapak Ibu jemaat masih terpengaruh dengan janji kosong ini, memang iman Bapak Ibu kosong betul-betul. Gak peduli kalau saya, Pak Stevi yang setiap kali selamat melayani sukses. Saya bilang, enggak, saya enggak mau sukses dalam pelayanan. Jadi kalau dengan saya ngomong saya itu harus kritis. Enggak mau. Saya benci sukses. Jangan salah paham juga lah. Karena saya hanya melayani, enggak perlu sukses. Terserah. Iya kan? Saya hanya mau melayani. Yang mewujudkan efektivitas pelayanan itu Roh Kudus, bukan Roh Kuda. Roh Kudus, bukan saya. Jadi jangan bicara, Stefri, success ministry. Enggak ada ministry saya. I hate success. Supaya kita tahu diri. Ya. Supaya kita tahu diri. Saya menghindari kata sukses. Agak ekstrim ya. Karena saya tahu bahaya saya. Saya agak sombong. Pada pendek, kampungan lagi. Sombong lah gitu kan. Jadi saya tahu diri saya. So I hate success. Term success. Saya enggak suka. Ya. Sukses studi, sukses pernikahan. Berat loh, sukses pernikahan. Itu 5.000 halaman. Sukses pernikahan. Berat sekali itu. Sukses pelayanan. Coba definisikan sukses pelayanan. Seperti apa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Ya, kita banyak dipengaruhi oleh media-media atau mungkin aspek-aspek luar ya, yang mempengaruhi pernikahan. Sehingga pernikahan kadang-kadang ini pernikahan gaya Korea, karena nonton film-film Korea atau apa. Itu nggak bisa dipungkiri gitu. Pengaruh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. When we watch, pada waktu kita menonton movie Korea movie, yang sempurna gitu. Korea kan begitu ya, film-film sempurna face-nya walaupun dari kresekan. You know kresek? Saya bilang sama istri saya, kita mau ke Korea, tolong bawa kresek. Murah kreseknya. Ada 3.000 kali ya, kresek. Operasi bedak plastik gitu loh. Kresek. Kresek itu bahasa apa aja kresek ini? Jawa ya, Surabayaan kayak. Ya. Oke. Next, iblis tidak hanya menyerang Abraham, tidak menyerang Abraham Sarah yang tidak punya anak, melainkan menyerang pemahaman Sarah dan Abraham. Ya, tidak menyerang karakter, tapi menyerang, misalnya iblis menyerang pemahaman dan keyakinan Ishak dan Yakub, sehingga mereka tidak harmonis. Ishak memilih anak kesayangannya Yakub, lalu Esau, lalu Ribka anak kesayangannya Yakub. Ini kenapa? Karena bagi saya ini misunderstanding dan juga karena memang pemahaman arti pernikahan miskin dan seterusnya. Apalagi yang saya mengatakan bahaya tidak puas itu akan semakin buas. Ya, kenapa? Karena tidak pernah bersyukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Termasuk berikanlah kami istri yang secukupnya. Enough. My wife is enough for me. We have to say enough. Not we have to. We must say enough. Cukup. Ya, temptation ada, tapi katakan enough. Christ enough for me. And if you say that Christ is enough for me, you must say, my wife is enough for me because of Christ. Karena Kristus, my wife is enough for me. Tidak perlu jajan, tidak perlu yang lain lagi. Memang kalau di gereja kita, amin, amin, past temptation, aman, aman. Berat, realitas hidup. Ya, tapi pernikahan kami sudah masih baru sih, pernikahan kami belum mungkin 32 tahun kami menikah. Ya. Kami mau jujur, anak-anak kami saksi mata pernikahan kami, keluarga, suami istri. Awal-awal pernikahan kami banyak konflik, banyak kesulitan. Tapi kemudian saya bilang, tahun ke-12 kami mulai baru mengerti gitu loh. Karena masing-masing kami menyembunyikan topeng bertahun-tahun. Topeng stay free pendeta, yang masa lalunya pernah dipukul papanya, dan masa lalu itu membekas, membentuk saya, membuat saya gigi taring muncul gitu loh. We must be sincere, kita harus jujur. Dan demikian pula, istri saya, dia bilang, saya sebenarnya, biar kamu tahu ya, saya nggak pernah dimarah oleh papa, mama, kakak saya, nggak pernah dimarah. Celaka 12, nggak pernah dimarah. Menikah dengan suami yang cerewet begini. Menikah dengan suami yang perfect. Saya orang perfect, mau sempurna dalam banyak hal. Ya, tapi Tuhan kikislah. Dan bagi saya, istri saya adalah utusan Tuhan bagi saya. Untuk mengikis, membersihkan hidup saya. Jangan bilang begini, istri, aku utusan Tuhan bagimu untuk membersihkan hidupmu. Ini setan. Dengar baik-baik. Setan ini. Tapi kalau bilang, kalau berkata, hai mama, hai istriku, you are the angel of God that be sent by God to me. Untuk apa? Untuk membentuk saya menjadi hal yang menyenangkan Tuhan. Dan saya meyakini, karena itu saya mengatakan, orang terbesar dalam hidup saya adalah istri saya. Biarpun dia lebih kecil dari saya. Karena saya melihat Tuhan pada dia, itu penting. Bukan soal dianya, Tuhan pada dia, dan tangan Tuhan melalui dia. Oke, next. Ada 10 masalah pertengkaran suami istri. Oke.
Ya ini masih banyak lain-lain, tapi secara general, tabiat pasangan yang menjengkelkan, karakternya wah. Tapi kan itu sudah harus diketahui sebelum menikah. Sehingga sudah antisipasi, oke, saya tahu karaktermu, your attitude, your karakter seperti apa, supaya sebelum menikah. Maka itu jangan cepat menikah, perlu setahun masa tunangan. Dan masa pacaran, lama-lama lah, pacaran, tunangan, pernikahan. Ini perlu proses yang perlu ya. Tapi jangan nanti setelah tahu pasangannya begitu, mundur. Itu namanya pengecut. Ya pengecut. Dan hidupnya kecut sekali. Kalau tahu kehendak Tuhan, menikahlah. Kehendak Tuhan kan mengawali pacaran. Lalu pertunangan. Kemudian kan pernikahan. Kalau kehendak Tuhan sudah mendahului, everything is okay. Even sekalipun memang masalah karakter berbeda. Tapi kan sudah yakin, kami ini kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu kunci. Kehendak Tuhan itu kunci, maka apapun perbedaan ini bukan tidak masalah, ada masalah, tapi dapat diselesaikan. Dan Tuhan menggunakan masalah perbedaan ini untuk memperkaya kita. Tapi ingat, tabiat pasangan ini memang menjengkelkan, dan kalau itu berkali-kali, saya berkali-kali dihubungi karena mereka kan mahasiswa saya dulu, ya. Mungkin sudah ribuan mahasiswa teologi yang jadi pendeta yang sudah mati sih. Pak Revi, boleh ganggu? Kenapa? Ini suami saya. Kenapa kau mengeluhkan suamimu? Keluhkanlah pada Tuhan. Iya, tapi Tuhan suruh Bapak tolong dengar saya juga. Aduh, saya bilang, saya hanya terlalu banyak memikirkan misi. Ya, saya juga banyak keluhan tuh. Ada berapa mahasiswa luar negeri mau studi di Indonesia teologi, susah dapat visa. Itu keluhan saya. Kami baru mendirikan sekolah teologi di satu negara komunis. Sekolah misionaris sedunia. Di Laos. Direkam ya. Ya bergumul juga. Memulai sekolah di negara asing. Terus tambah lagi keluhan si suami ini. Mengeluhkan suaminya. Saya pernah bilang, hey, kalian dua jangan suka saling terbuka lah. Kalian kan hamba Tuhan, mengeluh terus. Yes, nggak ada yang lain Pak, memang betul. Hamba Tuhan mengeluh pada siapa? Pada majelis gereja. Mengeluh pada guru sekolah minggu. Nggak ada. Hamba Tuhan alone, sendirian, kesepian. Dengar jemaat. Karena mungkin saya mengeluhkan masalah seksual saya. Memang kami tidak punya masalah seksual. Memang kami babi. Kami manusia. Tapi kan kami tidak mungkin mengeluh pada mahasiswa, pada jemaat. Mengertilah beban berat hamba Tuhan. Mengerti. Maka, ya oke lah. Biarpun saya banyak beban menggumuli misi sedunia, oke lah. Harus mengurus saya tipe orang gak sabar gitu. Apalagi kan sudah ngomong 2 kali gak ditaati. Ya oke lah, tapi saya dibentuk Tuhan juga lewat mereka. Tabiat berantem terus, karakter suami main terus HP, istri capek, suruh cuci. Masalah sepele itu, dua-dua egois banget dulu. Kata kuncinya egois. Dua-dua. Enggak dia Pak Pendeta, saya rajin sekali. Sama juga kamu egois juga. Enggak usah ngomong kalau rajin. Bahasa Melayu, jangan babangke. Ada orang Melayu sini? Aman. Masalah seksual suami istri, keserasian, ini pergumulan seumur hidup loh. Pergumulan seumur hidup. Ini bisa satu buku. Ini masing-masing bisa satu buku. Ya, perbedaan interest, masalah anak, keturunan, ya, masalah campur tangan orang tua, mertua, keterlibatan pihak ketiga, keuangan suami istri, tempat kerja, tempat tinggal keluarga, kesehatan pasangan, pasangan penyandang disabilitas, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Tapi general, ada 10 pokok yang pada umumnya menjadi pergumulan suami istri setiap hari. Apalagi yang baru menikah. Kalau mungkin sudah menikah di atas 20 tahun, ya tingkat keserasian sudah makin kuat. Apalagi dia anak Tuhan. Ya, apalagi dia terlibat dalam pelayanan di gereja. Walaupun nggak menjamin, tapi 90% oke. 10% munafik. Kamu gitu tuh. Ada di gereja itu kudus. Di kota Kudus, kudis. Ya, ada. Tapi pada umumnya, normalnya, orang yang bergaul dengan Tuhan, bergaul di gereja, melayani Tuhan, proses pendewasaannya cepat. Ya,
yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan di gereja, proses pendewasaannya cepat sekali. Sehingga mungkin bersatunya suami istri dalam waktu singkat bersatu. Jangan sampai setelah 30 tahun menikah, baru bilang, Mama, saya merasakan kesatuan kita luar biasa. Lah, baru 30 tahun baru bersatu. Terlambat sudah mau mati gitu loh. Janganlah. Maka proses percepatan persatuan suami istri, firman dan melayani. Jangan hanya firman dan melayani. Kedewasaan kita dalam hubungan suami istri melalui pelayanan. Kenapa? Karena kita tidak egois gitu. Sudah biasa, I give, melayani kan memberi. I give, giving. That's a ministry. Lalu dengan suami, dengan istri, misalnya ada problem, saya mikir pelayanan, it's okay lah, maaf, forgive me. Kan saya mikir pelayanan. Jangan nggak punya pelayanan, akhirnya blok dengan suami istri. Kenapa? Maka pelayanan mendewasakan suami istri. Suami istri yang tidak melayani, kekanak-kanakan sangat muncul. Firman dan terlibat dalam pelayanan. Oke, ada 18 alasan pernikahan menjadi dingin, mati, dan bercerai. 18, tidak cocok lagi, tidak seiman lagi. Dulu kan pura-pura menikah karena seiman, ternyata tidak seiman, tidak perawan lagi. Ini jujur kita, tidak mampu menafkahi lagi, tidak dapat memberikan keturunan, tidak dapat melakukan hubungan intim, tidak sesuai dengan tradisi suku, tidak sesuai dengan harapan, desakan orang tua yang sejak awal nggak setuju, petunjuk orang pintar, jatuh miskin, jatuh sakit, cacat seumur hidup, jatuh hati lagi dengan orang lain, kejatuhan, gitu ada kejatuhan, nggak ada situ ya. Ternyata pelaku kekerasan setelah menikah sekian tahun muncul serigalanya. Oh, baru tahu ternyata. Nyiksa istri, satu hubungan seksual menyiksa istri. Ini muncul loh, bukan di pranikah. Ini kan semua terdiam loh. Tapi banyak. Hanya kan orang malu. Sama dengan LGBT, banyak. Tapi kan malu. Sekarang gak malu. Mereka malu-maluin kita. Siapa yang melook down LGBT, kita dianggap musuh kemanusiaan. Kan begitu? Dulu terbalik. Ya, mereka tersembunyi di bawah kolom manapun. Tapi waktu LGBT dengan human right atau dengan hak asasi manusia dan demokrasi, mereka muncul dan menari di pinggir di tengah jalan. Itu LGBT. Sama juga sebenarnya. Problem suami istri yang saya urutkan ini, itu tiap hari, even tiap detik ada pada jutaan pasangan suami istri di dunia. Setiap detik bergumul semua dengan semua itu. Hanya kan kelihatannya seperti lautan teduh. Tapi arus bawahnya itu seperti sungai Kapuas. Arus bawahnya itu begitu kencang, di atasnya permukaan. Kenapa? Karena tabu, karena malu. Tidak mungkinlah kita bukakan seperti itu. Nah, di sini gereja sudah menjawab. Di gereja lah tempat menjawab semua yang tertutup itu, tersembunyi. Ya. Ternyata kelainan seksual. Kadang-kadang kelainan seksual pasangan itu muncul setelah sekian tahun pernikahan. Ada sejumlah kasus yang saya temui. Ternyata pelaku aktif salah satu orientasi seksual. Ternyata gay. Ternyata biseksual. Ternyata questioning. Ternyata queer. Ternyata wow, Indonesia masih mengakui 2 gender. Laki, perempuan. Dunia mengakui 4 gender. Thailand mengakui berapa gender? 18 gender. Bingunglah manusianya di Thailand. 18 gender. Tony agak ke James dan ke terlalu banyak gender. Laki, perempuan yang suka om-om, laki yang suka nenek-nenek. Pokoknya seperti itu. 18 gender. Kucing garuk kepala. Ternyata dia AIDS. Ternyata dia penipu. Bapak Ibu, menurut saya masalah terberat dan terbanyak itu dalam keluarga. So, beri perhatian sungguh-sungguh. Teman-teman yang mau menikah, bukan main-main. Ini ambil langkah serius seumur hidup. Ya. Sekarang, kita mau arah ke solusi. Piramida terbalik ya. Bahaya pernikahan piramida terbalik.
Semua pasangan suami istri menghadapi dua kecenderungan, es dan api. Api yang dapat membakar dan menghanguskan, es yang dapat membekukan. Kenapa? Karena kepribadian ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Biasanya yang ekstrovert itu api, introvert itu es. Latar belakang keluarga yang tertutup, ada yang terbuka, budaya pasangan, penyelewengan pasangan. Waduh, saya baru mulai lagi. Satu suami istri. Suaminya mau balas dendam. Gini Pak Stefri, saya baru tahu sebelum saya menikah dengan dia, minggu lalu dia hubungan seksual dengan laki-laki lain. Kami sudah siap-siap menikah. Memang, dan saya bilang, Tuhan, saya bukan orang pastoral. Kenapa Tuhan perhadapkan saya dengan begini-begini? Saya mau balas dendam dia, Pak. Tegas sekali. 1 minggu sebelum kami menikah, kami sudah pacaran sekian waktu. 1 minggu pada masa COVID-19, COVID itu, dia menangani orang yang COVID. Dan tidur dengan laki-laki yang ke-COVID-an. Dan minggu depannya menikah dengan si bapak ini. Bapak bilang, saya mau balas dendam dengan 3 perempuan. Coba lihat. Ini fakta Bapak Ibu. Ini cuma kan Stefri aja belak-belakan ngomong kan. Dan selama kan terdiam. Malam kudus sunyi senyap. Tapi membara sebenarnya. Keluarga Kristen itu banyak yang membara. Tetapi kan ditutup-tutupi. Tang. Apa di atas? Shalom. Shalom. Coba pada dung-tang. Dandutan di dalam. Tiba-tiba jemaat muncul. Apa di atas? Shalom. Shalom. Coba melihat, ini kan realitas hidup. Saya dan istri pernah, waktu itu kami di Sorong. Masalah sepele. Akhirnya kami debat di mobil. Saya bilang, boleh kita berhenti dulu? Ini sudah dekat gereja loh, mau khotbah saya. Kita berhenti dulu ya. Berhentilah. Boleh kita lanjut setelah saya khotbah? Boleh. Doakan saya dong. Tidak mudah loh. Dari tensi tinggi kan? Berhenti dulu, doakan saya ya. Ya doakan. Baru pelayanan. Baru selesaikan pulang. Setelah pulang, enggak usah, sudah selesai Pak. Sudah selesai. Kelemahan anak saya tahu. Kelemahan saya, kalau menempatkan barang pindah tempat, itu saya nggak suka. Misalnya ya, tang, you know tang, bukan lidah. Tang aja. Kalau di sini jangan pindahkan. Kalau sepatu harus rapi gitu loh. Saya orang begitu, tapi juga harus tahu diri. Nggak benar juga kau Stefri. Terimalah realitas. Ya, saya begitu. Di mana odol saya, you know odol untuk sikat gigi. Biasanya di sini. Kamar mandi. Lihat odol saya di sana. Di mana? Tahu-tahu tempatnya nggak ada gitu loh. Mulai tinggi dananya. Lihat odol saya, ya di dalam kamar mandi. Luas sekali kamar mandinya mah. Di mana? Di tempatnya. Nggak ada. Datang dia. Oh nggak ada. Siapa yang ambil? Coba. Odol loh. Ini odol. Tapi kan karakter. Kan pertemuan 2 karakter. Ya, ini serius. Oh, pernikahan kami awal-awal beginilah kelakuan kami. Sendal kok taruh dipindahkan, sendal ya di sini sendalnya. Ini kelemahan saya di sini total sekali. Memalukan sekali, tapi saya bukakan aja. Ya. Saya terbentuk dengan cara pikir sistematis. Sehingga semua barang pun harus sistematis. Kerja pun harus sistematis. Kamu nggak bisa, ini dulu dong. SOP. Nah, SOP kan biasa kerja, saya orang manajemen gitu loh. Lalu hidup dalam kenyataan keluarga yang unmanagerial. Mama mia, saya bilang ini dunia kacau sekali tuh. Coba, dunia ini kacau sekali. Tapi Tuhan mengatur saya, kamu yang kacau. Perusahaan beda dengan keluarga, Stefri. Oh iya, beda dengan keluarga. Keluarga bukan perusahaan, bukan company, bukan organisasi. Saya lupa gitu. Jangan memperlakukan keluarga sebagai organisasi. Coba lihat gambar, ini ada gambar yang kami ini. 2 kecenderungan ini begini.
Coba lihat ada landasan, di bawah landasan, kemudian pasangan suami istri ini stabil. Di tengah-tengah, karena di tengah itu ada salib Kristus sebagai standar. Salib itu standar, ada salib. Kemudian dua-dua masih hangat. Berbeda dan hangat. Tapi makin menjauh salib, yang satu makin panas. Yang satu dingin. Makin menjauh salib, makin terbakar. Yang satu makin menjadi es. Makin menjauh salib, menyalalah dia. Ya masih ingat, perhatikan. Kemudian makin yang satu membeku. Kemudian akhirnya semakin jauh dari salib, maka hanguslah. Yang satu menjadi es batu. Ini pernikahan membatu atau hangus, perceraian. Kenapa? Menjauhi salib. Coba kita perhatikan next gambar itu. Yang pertama, enggak mesti ya, tapi saya memberikan ini. Laki itu enggak semua sih. Ada perempuan juga yang panas-panas kan? Yang laki diam-diam. Hangat, marah-marah, terus marah, sampai menyerang. Marah boleh, enggak berdosa. Tapi jangan sampai menyerang. Menyerang sudah mulai berdosa. Saya melukai, dosa kuadrat. Membunuh, Allahu a'lam. Hancur. Ini prosesnya. Memang tidak mau membunuh istri. Itu perceraian, itu pembunuhan. Yang satu hangat, kemudian dia diam. Dia bilang, mengalah lah. Mengalah ini tidak bagus. Ini mengalah ini hanya pesan nenek moyang. Bukan pesan firman Tuhan. Ya, kemudian akhirnya dia menyimpan. Ya, sudah simpan sakit hati, simpan luka. Yang satu melukai dan terluka. Yang satu simpan luka itu. Akhirnya escape, meninggalkan. Sekalipun masih tinggal bersama-sama. Apalagi orang Batak yang anti perceraian. Ya, mama papa Yom sudah 2 kamar berpisah. Ya, karena kan pernikahan, keluarga Batak itu kan pernikahan keluarga besar. Maka bercerai itu sangat sukar. Ya, itu secara sosial very good. Tapi ada orang yang bertahan sebenarnya hanya mempertahankan adat, tapi tidak mempertahankan firman. Itu persoalannya. Kehangatan di sini, yaitu kondisi hubungan suami istri yang sehat adalah karena berada di bawah salib Kristus. Ini penjelasan next. Tingkat kehangatan next. Tingkat kehangatan suami istri itu gini. Ini, pay attention. Kehangatan atau intimasi seksual suami istri itu kehangatannya rendah. Anak muda, jangan bodoh. Jadi hubungan seksual suami istri itu kehangatan itu rendah. Yang kehangatan paling dalam itu batin. Saya yakin kalau suami istri punya hubungan batin yang dalam, nak mungkin nyerong istrinya atau suaminya. Batin loh. Tapi kalau kehangatan tubuh, kehangatan hubungan seksual, pasangannya bisa gampang sekali untuk dicoba, digoda di dunia gelap ini, terlalu mudah untuk jatuh. Tapi kalau dua-dua, nggak tega aku. Ada hubungan batin dengan istri, dengan suami yang perfect, yaitu hubungan yang sangat dalam, yaitu hubungan iman. Kami mengkhianati Tuhan, mengkhianati istri. Gak bisa. Kami tidak mau menodai pernikahan kami sekian tahun. 33 tahun kami tidak mau menodai. Jadi ini kehangatan. Ya, kalau kehangat anak muda khususnya yang ya pikirannya belum lengkap. Pikir itu seksual itu kehangatan yang sempurna. Mohon maaf. Kehangatan yaitu kehangatan rendah. Kehangatan anjing. Karena anjing gak punya kehangatan jiwa kan? Anjing kan gak punya kehangatan rohani. Anjing hanya punya kehangatan apa? Badani. Nah kalau pasangan suami istri hanya kehangatan badani, ya anjing. Jangan tersinggung. Gak ada yang tersinggung sini. Gak ada anjing. Di rumah anjingnya. Kenapa? Nah masuk gereja anjingnya. Nah masuk gereja. Tapi ini betul. Ya. Kalau kita bercerai karena seks, memang karena pernikahan kita dangkal sekali. Murahan pernikahan kita. Enggak, nilainya rendah. Kalau orang lihat, kalau dia sampai pada tingkat kerohaniannya,
Dua-dua beriman, melayani Tuhan bersama-sama. Masalah ada, tapi sudah bukan masalah lagi. Listen to me. Apa saya istri tidak punya masalah? Banyak kami masalah. Tapi kami sudah melihat, masalah kami sudah selesai. Kenapa? Karena kami mempunyai visi besar untuk membawa Injil ke bangsa-bangsa. Ini kerinduan kami. Ya. Saya sedang mempersiapkan lagi untuk ke Kamboja, harus buka sekolah teologi di Kamboja lagi. Harusnya tahun ini saya harus ke Suriname, membuka sekolah teologi, sekolah misi di Suriname. Tapi saya terlalu sibuk, belum ada waktu ke sana. Udah ditunggu-tunggu. Jadi gini, kami masalah ini bukan masalah dosa, masalah dengan tuntutan pelayanan. Tetapi kalau ada masalah hubungan saya sama istri, masalah karakter, salah omong, apa semua, it's okay lah, sudah. Kita punya big, apa gitu loh, proyek besar. Ya, masalahnya kalau suami istri nggak punya visi, suami istri harus punya visi. Kalau nggak punya visi, gampang kandas. Tapi kalau punya visi, darling, we have a vision. Our vision is a big vision. And our problem is not big problem. So it's okay. Selesaikan masalah. Because we are going to the vision, our vision together. Visi kita bersama, besar. Jangan terganggu dengan masalah ini. Dan itu pun kekuatan yang kami suami istri. Ya. Minggu depan KKR. Ada masalah. Kami tidak mau. KKR minggu depan, ada gangguan masalah ini. It's okay, tetap aja hadapi itu. Dan tidak perlu dibesar-besarkan, karena kita punya proyek besar, yaitu KKR. Ini, maka itu, kalau kita melayani Tuhan, kita mengalami proses pendewasaan yang cepat. Kalau enggak ada, kita gampang menjadi terus. Yang kedua, kehangatan menjadi marah. Sering dan saling marah. Marah paling sering terjadi dalam pernikahan, di tempat lain kurang sih. Ada dua sebab suami istri marah. Marah karena tidak suka, atau marah karena sakit hati. Marah karena tidak suka wajar. Tapi kalau marah karena sakit hati, tidak wajar. Dalam keluarga, suami istri marah is okay. Tapi kan karena gak suka. Mandilah. Masa 2 hari nak mandi? Nah, saya masih belum bau kok. Mandilah, saya gak suka itu. Bukan sakit hati. Tapi kalau sudah sakit hati, itu karena dosa dalam hubungan suami istri. Kemudian melangkah, menyerang. Nah, saling menyerang. Apabila serangan terus berlanjut, maka akan terjadi saling serang. Saling menyakiti. Kata-kata itu, serangan kata-kata itu menyakitkan. Dilanjutkan dengan fisik. Ya, dan hancur. Akhirnya menyerang. Melukai. Ada 3 kondisi melukai. Sakit hati ringan, pasangan sering marah, janji tidak ditepati, dan berbohong. Itu sakit hati ringan. Sakit hati berat, merendahkan pasangan. Merendahkan keluarga pasangan. Dasar kamu dari keluarga. Gitu. Itu melook down loh. Ya, saya tahu bapak mula. Itu bagi saya itu merendahkan sekali. Never, jangan pernah menyinggung keluarga pasangan. Jangan pernah. Seburuk-buruknya ayahku, mamaku, nenekku. Pak istri tidak boleh menyentuh keluargaku. Karena ini menyangkut harga diri. Jangan pernah bicara itu. Ini sudah berat. Dan yang paling berat, yaitu dikhianati. Sakit hati yang sangat berat. 5, tiba pada klimaks, membunuh, saling membunuh. Membunuh ini artinya perceraian. Yang buruk dari sikap diam ialah sengaja diam. Bukan karena karakternya pendiam, tapi sengaja diam. Ya, semakin buruk apabila kedua-duanya saling diam dan puasa 3 hari, 3 malam. Suami istri puasa 3 hari, 3 malam enggak bicara. Ya syukur enggak punya anak. Coba punya anak, mama bingung nih. Papa diam, mama diam. Kita ya, ini beban berat. Lalu mengalah dan menghindar. Sering saran yang diberikan pada saat konflik adalah
udahlah mengalah. Suami istri mengalah lah. Saya nggak setuju. Saya akan mengatakan, jangan mengalah. Nanti saya berikan. Persoalannya, tidak ada ajaran dalam Alkitab soal mengalah. Di mana Alkitab mengatakan mengalah. Ada? Nggak ada. Itu filsafat Tiongkok. Bukan Alkitab. Yang ada kuasai dirimu. Rendahkan dirimu itu Alkitab. Bukan mengalah. Kalau mengalah, ya sudahlah. Tak mengalah. Biarpun dia salah, saya mengalah. Sehingga dia makin salah. Harus kuasai diri, tenangkan, baru selesaikan masalah. Itu jalan keluarnya. Itu Alkitab. Yang ketiga, menyimpan kebencian. Karena kan sudah mengalah, lalu menghindar. Karena kejadian besar yang menyakitkan, akhirnya kemudian menyimpan kebencian. Terakhir, cerai atau bunuh diri. Atau membunuh. Nah, solusi. Kembali pada salib. Ya, membunuh, melukai, menyerang, itu semua dan sebagainya kembali pada salib. Tekankan. Makin menjauh salib, makin rusak hubungan kita. Makin akrab, suami istri makin akrab dengan salib. Makin berlutut di bawah salib Kristus, makin aman. Saya daftarkan salib tempat pemulihan hubungan suami istri. Tempat pertemuan suami istri, tempat keterbukaan suami istri, salib tempat pengampunan suami istri, tempat penerimaan suami istri, salib tempat pembaharuan suami istri, tempat kehangatan suami istri, kehangatan sejati suami istri pada salib. Ya, kalau hanya kehangatan, ya saya salah, mama salah, oke, kita makan di Pizza Hut lah, sudah, enggak itu. Tapi kalau dua-dua bisa berlutut di bawah salib Tuhan, Mami, I'm very sorry, Daddy, forgive me. Berlutut di bawah kaki Tuhan. Lord, we are together, come to you. Humble. Wah, itu kehangatan yang sempurna. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari saya tambah sedikit penjelasannya. Pengakuan dosa. Ini karena ada hal penyimpangan. Pengakuan dosa, mengapa saya tekankan? Pengakuan, mengaku, baru mengampuni, baru pulih. Ini yang saya tekankan tadi. Pengakuan dosa, baru terjadi pengampunan. Kemudian pemulihan. Tapi pengakuan dosa bukanlah permohonan maaf. Saya dan istri saya bilang, anak saya pun saya ajar. Don't say enough. Don't say sorry, Daddy. No. Kamu harus mengaku dulu, apa salahmu? Jangan begini, maaf ya. Ini kan umum. Sama dia yang di jalan. Salah apalah. Maaf ya. Suami istri, jangan begitu. Maaf ya. Enggak begitu. Harus confess dulu. Ya, saya ceroboh. Maafkan saya. Jangan, maaf ya. Enggak, itu bukan Kristiani. Harus ada pengakuan dengan penuh penyesalan. Dan dengan jaminan pengampunan. Ya, kemudian tidak dapat dipaksakan. Pengakuan tidak bisa dipaksakan. Mengakulah. Kau salah kan? Mengakulah. Nggak boleh begitu. Nggak bisa dipaksakan. Ya, kemudian pengampunan. Pengampunan adalah penerimaan kembali. Pengampunan adalah pengorbanan. Saya rela sacrifice. I receive. Saya menerima dia kembali. Oke. Dan itu ada kata kurban di sana. Karena begini, pengampunan bukan melupakan. Lupakanlah. Salah itu. Itu bukan Alkitabiah. Forgiving is not forgetting, but forgiving is apa? Tidak mempersoalkan lagi. Itu loh. Enggak lupa kok. Kita disakiti, enggak lupa. Tapi enggak persoalkan lagi. Itu sudah bukan menjadi masalah lagi. Itu poinnya. Jadi salahlah berkata bahwa mengampuni adalah melupakan. No. Hanya Allah yang melupakan dosa-dosa kita. Dan kita tidak pernah melupakan dosa sesama kita. Hanya Allah. Tapi arti pengampunan tidak mengungkit-ungkit lagi. Itu poinnya. Masih di sini saya. Ya. Saya masih ingat papa saya pukul saya. Waktu saya mungkin kelas 2 SD itu. Membekas sekali. Saya sampai, jahat sekali papaku ini. Pukul saya itu sampai seperti itu. Dan masih sih seger. Saya itu kelas 2 atau kelas 3 SD.
Papa lagi sakit di tempat tidur. Saya masih sore hari sekitar jam 4. Saya masih ingat. Apakah hilang? Nggak hilang. Tapi saya nggak mau ungkit-ungkit itu. Bapak baru ngomong kok, ini khotbah, bukan ungkit-ungkit. Bapak saya sudah meninggal. Ya, saya nggak masalah. Dan saya dengan Bapak saya akrab sekali. Nggak diungkit lagi, nggak ada masalah. Itu tidak jadi masalah lagi. Itu namanya forgiveness. Bukan mengampuni itu melupakan, itu omong kosong. Nggak bisa lupa. Ya, but suami istri, saya sama. Kalau sudah selesai, jangan diungkit lagi. Ya, pengampunan bukan melupakan, tetapi tidak mempersoalkan. Yang ketiga, pemulihan hubungan. Apakah setelah diampuni, maka masalah berakhir? Ya, pemulihan itu terus menerus. Ya, banyak kekecewaan, saya sudah ampuni Pak, berkali-kali sudah ampuni. Tapi persoalannya pengampunan itu harusnya sifatnya terus menerus. Dan kita yang namanya pengakuan yang sifatnya juga terus menerus. Enggak bisa kita sampai kehilangan kepercayaan orang yang mengampuni kita. Ya itulah Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan doa. Next, ini puisi yang kami tulis. Ya, okay. Bapa, ampunilah egoismeku. Aku bukan kita. Aku bukan kita. Bapa ampuni. Inilah suami istri yang aku. Harusnya kita, kami. Aku memilikinya, namun ia tidak memilikiku. Ini egois kan? Bapa ampunilah. Aku berharap ia memahamiku. Oh justru aku yang tidak memahaminya. Bapa ampunilah. Aku mengambil apapun daripadanya. Ia hampir tidak mendapat apapun daripadaku. Bapa ampunilah. Aku meminta ia mengerti apa yang kupikirkan. Aku tidak berusaha mengerti apa yang dirasakannya. Bapa ampunilah. Aku menikahinya supaya aku dibuatnya berbahagia. Namun karena itu ia terluka, kesakitan dan sangat menderita. Bapa ampunilah. Aku menuntut ia menjadi dan melakukan seperti yang kuinginkan. Dengan tertekan dan menangis, ia melakukannya, namun tanpa cintanya. Bapa ampunilah. Aku berharap melalui pernikahan, ia tidak hanya memberikan kepadaku anak, melainkan juga anak laki-laki. Ini tidak menyinggung yang Batak ya. Sudah lewat dulu dan masih mungkin di kampung-kampung. Namun tidak seorang pun ia mampu berikan. Ia menjadi malu, tertekan, tersiksa, menangis, dan merasa tidak berarti. Bapa, ampunilah. Bapa, aku tidak menemukan kebahagiaan yang kucari dalam pernikahanku. Yang kutemukan adalah diriku sebagai seorang yang paling egois. Terlalu banyak menuntut untuk dikasih, dilayani. Dan orang-orang yang kukasih menderita dan tersiksa. Bapa, ampunilah. Kasihanlah aku yang egois ini. Tenggelamkan aku dalam Engkau. Sehingga aku mengalami kasih-Mu di dalam. Sehingga aku mengalami kasih-Mu di dalam aku. Amin. Ini puisi yang saya dan istri saya ya coret-coret begitulah sebagai akhir khotbah.